ばあちゃんよ。さやか舐めてんなこの仕事。 Hai Plotflix geng, pernah nggak kepikiran kalau keluarga yang paling hangat justru datang dari sekumpulan orang asing yang hidupnya beneran berantakan? Osamu cuma seorang kuli bangunan yang ngerasa dunianya nggak punya apa-apa. Keahliannya cuma bisa nyolong barang demi nyambung nafas harian bagi penghuni rumah reyotnya. Dia bukan sosok pahlawan, tapi dia punya cara sendiri buat membagi sedikit kasih sayang di sela-sela kerasnya takdir yang terus menekan hidupnya. Di tengah ramainya pasar swalayan, jemari Shota bergerak lincah menyelinap di sela barang-barang di rak. Osamu mengawasi sekitar dengan tenang, memastikan situasi tetap aman dan gak ada yang curiga. Meski baru aja mencuri, tingkah mereka tetap santai, seolah semua itu hal biasa. Malam itu, uap panas dari kroket yang baru dibeli membawa rasa hangat yang sampai langsung ke hati. Rasanya enak dan bikin puas, padahal angin dingin di luar beneran menusuk kulit. Waktu perjalanan pulang, mereka melihat sosok kecil sendirian di teras rumah. Dia adalah Yuri, yang gak tahu kemana ibunya pergi. Tanpa pikir panjang, mereka membawa anak kecil itu pulang ke rumah, tempat tinggal sederhana yang penuh barang bekas tapi menyimpan banyak rasa. Masalahnya, dompet mereka lagi kering, nyari duit buat makan aja rasanya masih sulit, bikin Nobuyo keberatan nambah anggota baru. Apalagi, dia males berurusan sama polisi karena dikira nyulik anak orang. Sementara Hatsue yang tadinya cuek bebek, tapi pas lihat badan Yuri, yang penuh bekas luka dan memar, hatinya langsung meleleh kayak es kena panas. Tapi Nobuyo memilih mengantar Yuri pulang, takut semua itu malah berubah jadi masalah, yang bikin hidup mereka makin berantakan. Waktu sampai di depan rumah Yuri, mereka mendengar keributan dari dalam yang seolah menunjukkan kalau ibunya memang nggak pernah mengharapkan kehadiran anak itu sejak dulu. Hati Nobuyo terasa sesak saat sadar kalau mengembalikan bocah itu sama aja membiarkannya terus menderita. Akhirnya, dia menggenggam tangan kecil itu erat lalu membawanya pulang ke tempat yang masih punya kasih sayang. Kasihan banget ya. Santa Clausかよ。寝てんの？ Tapi pagi pertama Yuri menginap, bau pesing langsung menyebar ke seluruh ruangan, bikin Nobuyo mengeluh sambil tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Setelah itu, mereka balik ke rutinitas harian, Nobuyo banting tulang di tempat cuci baju yang berkabut uap panas. Sementara Shota mulai mengajari Yuri cara bertahan hidup ala mereka, mengambil barang diam-diam tanpa ketahuan penjaga toko supaya nggak perlu bayar. Sedangkan Osamu, dia kerja jadi kuli bangunan di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Singkat cerita, Yuri cuma diam di pojok sambil memandangi hangatnya suasana makan, sesuatu yang dulu nggak pernah dia rasakan di rumahnya sendiri. Tiba-tiba, Aki kepikiran kalau terus menahan Yuri di sana rasanya seperti menculik anak orang, apalagi dia masih punya rumah dan keluarga sendiri. Tapi menurut Nobuyo, itu nggak masuk akal. Mana ada penculik yang nggak nyekap atau minta tebusan. Yang bikin nenek heran, sampai sekarang juga nggak ada laporan anak hilang di kantor polisi. 監禁も身代金要求もしてない。誘拐である。どう見ても。メリットの匂いはね、さ。贅沢言わないの。肉の味染みてるし。孫せいせいしてんじゃないの？ Mendengar itu, Nobuyo cuma menjawab santai. Kalau ibunya mungkin malah bahagia karena anak yang nggak diharapkan itu nggak pulang lagi. Di tengah obrolan itu, tercium aroma kue beras kesukaannya yang langsung bikin perut Yuri keroncongan. Melihat dia kelaparan, nenek langsung menyuapinya sampai bikin Nobuyo cemas, takut Yuri ngompol lagi karena kebanyakan makan. Tapi nenek punya cara lama yang katanya ampuh, menyuruh Yuri menjilat garam supaya kebiasaan itu hilang. Tak lama kemudian, Osamu pulang bersama rekannya. Setelah musibah di tempat kerja, membuat kakinya babak belur sampai tiap langkah terasa menyakitkan. もうここでいいよ。帰ってきた。もう大丈夫。もういいよ。本当？じゃあ何？朝から嫌な予感してたんだ。ばあちゃん。いや。 Waktu melihat suasana di dalam rumah, rekannya langsung terpaku karena selama ini dia mengira Osamu hidup sendirian tanpa siapa-siapa. Padahal, rumah kecil itu dipenuhi kehangatan keluarga yang utuh.
Esok harinya, Aki dan Hatsue mampir ke ATM. Nenek menyebut pin kartunya terang-terangan sampai bikin Aki tertawa, sambil mengingatkan kalau itu bahaya. Saat lapar, mereka singgah ke kedai kecil. Di sana Aki cerita soal pekerjaannya yang memamerkan tubuh demi uang. Tapi selama bekerja, dia memakai nama adiknya yang bernama Sayaka, seolah meminjam identitas orang lain demi bertahan hidup di kerasnya kota. Sementara di rumah, Osamu heran kenapa Nobuyo belum kerja. Ternyata bosnya sudah nggak sanggup bayar gaji penuh. Mereka mulai ngomongin uang pensiun Hatsue, dan Osamu malah bilang kalau nenek itu jadi sombong gara-gara punya tabungan. Untungnya Hatsue datang sebelum mendengar omongan itu. 俺たちのことなんか気にしてねえよ。本当だよ、みんなで優しくして損したわ。面倒見てやってんの。でもいいよね、旦那のおかげで死ぬまで。おばあちゃん、ゆりよろしくね。なんだよこれ。 Sementara itu, Aki bekerja di klub malam dengan memakai nama Sayaka. Di tempat lain, nenek sibuk bermain pachinko demi mengisi hari tuanya. Sementara Osamu, Shota, dan Yuri pergi mencuri alat pancing di toko besar. Semuanya berjalan lancar, tapi saat pulang Shota tiba-tiba kesal karena Yuri ikut dilibatkan. Menurutnya, satu orang saja sudah cukup. Shota bahkan bilang kalau Yuri bukan adiknya, sampai bikin suasana jadi canggung walau Osamu sudah mencoba menjelaskan soal peran dalam keluarga. Singkat cerita, Yuri merasa sedih karena Shota yang ngambek belum juga pulang. Nobuyo bilang kalau itu bukan salah Yuri. Agar suasana rumah balik rukun, Osamu menemui Shota di mobil rongsok itu dan mulai menasehatinya. Esok harinya, kabar soal Yuri muncul di media. Wartawan heran karena selama 2 bulan hilang, tapi orang tuanya sama sekali nggak membuat laporan. Melihat nama dan wajah Yuri mulai tersebar kemana-mana, Osamu langsung panik dan menyuruh Yuri pulang ke rumah asalnya demi keamanan mereka. Tapi menurut Nobuyo dan yang lain, semuanya sudah terlambat. Sebaik apapun niat mereka, tetap saja bakal dianggap menculik Yuri. Akhirnya Nobuyo memotong pendek rambut Yuri supaya nggak mudah dikenali. Tapi setelah dipangkas, Yuri malah terlihat makin cantik sampai semua orang kagum. Aki bahkan merasa adik yang nggak sedarah itu jadi makin manis dan menggemaskan. 一回帰るか。Karena mau beli baju baru untuk Yuri, Nobuyo dan Hatsue mengajak anak-anak pergi ke mall. Di perjalanan, Hatsue kepikiran kalau Yuri mungkin lebih ingin bersama ibu kandungnya, tapi Nobuyo bilang kalau ikatan mereka sudah lebih dari hubungan darah. Sementara di rumah, Osamu melihat tetangga sedang main bersama anaknya, sampai bikin dia ingin dipanggil ayah oleh Shota. Aki malah menyindir kalau di umur sekarang, Osamu masih haus pujian. Aki pun penasaran soal hubungan Osamu dan Nobuyo. Dia kaget karena kedekatan mereka ternyata nggak bergantung pada hubungan fisik. Buat mereka, yang menjaga semuanya tetap bertahan adalah rasa sayang dan ikatan hati. Di dalam mall, saat memilih baju renang, Yuri tiba-tiba tanya, apa dia bakal dipukul lagi? Mereka nggak nyangka hal sesederhana itu bisa mengingatkan Yuri pada masa lalunya. Dulu, setiap beli baju selalu berakhir dengan amarah dan kekerasan dari orang tuanya. Mendengar itu, Nobuyo langsung memeluk Yuri erat. Dia meyakinkan kalau hal seperti itu nggak akan terjadi lagi. あんちゃんはえ髪の毛がねあれだから リンは海行ったことある？ 後で叩かない？ Setelah pulang dari mall, mereka mandi bersama. Yuri kaget melihat bekas luka bakar setrika di lengan Nobuyo yang mirip dengan luka di tangannya. Dari sana, Yuri akhirnya merasa bertemu seseorang yang benar-benar mengerti rasa sakit yang selama ini dia pendam sendiri. Malam harinya, Nobuyo membakar semua baju lama Yuri untuk melupakan masa lalunya. Dia memeluk Yuri dan berkata, tanda kasih sayang orang tua bukanlah dipukul, tapi pelukan hangat seperti inilah tanda kasih sayang yang sebenarnya. 大丈夫だよ、もう治ったよ。ますよ。 Esoknya, mereka mau mencuri di toko kelontong. Kelakuan itu ketahuan sama Milanta, tapi dia nggak marah sama sekali. Malah anak-anak dikasih jajan. Milanta menasehati Shota agar jangan ajarin adiknya bikin hal buruk lagi. Sementara itu, nasib menimpa Nobuyo dan temannya.
Masalah yang mereka alami bikin salah satu harus kena PHK, jadi terpaksa milih siapa yang harus keluar. Nobuyo nggak punya pilihan lain, daripada kena masalah dengan polisi, dia memilih keluar dari pekerjaan. Karena Kalpanak tahu, Yuri tinggal bersama dirinya, tapi dia mengancam kalau sampai Kalpanak bocorin rahasia itu, nyawanya bakal jadi taruhan. 時給の高い2人のうちどっそれはクビってことですか？相談してもらっていい？あんただって盗んでんじゃん。あんたがあの女の子と一緒にいるところなんで私なのよ。 Setiap bulan Hatsue datang ke rumah keluarga Aki untuk meminta uang. Dulu suaminya meninggalkan dia demi wanita lain, dan ayah Aki lahir dari hubungan itu. Sejak saat itu, Hatsue terus meminta bayaran dari luka lama yang masih dia simpan. Rumah itu terlihat mewah, padahal menyimpan banyak rahasia. Aki pergi dari rumah karena nggak pernah dapat kasih sayang. Demi menutupi semuanya, keluarganya bilang kalau Aki sekolah di Australia, biar orang lain nggak curiga. Hatsue sebenarnya tahu soal kebohongan itu, tapi dia memilih diam karena keluarga itu terus memberinya uang. Sementara itu, Aki bekerja sebagai lafonte di ruangan serba merah muda. Di sana dia menemani para penyolder demi mencari kehangatan yang nggak pernah dia dapat dari keluarganya sendiri. Tanpa sadar, Aki dan para pelanggan itu sama-sama menyimpan rasa sepi dalam hidup mereka. 何しよっか。私も顔見たいな。お風呂入る時も来ちゃって。私の妹がね、ここは直接喋ってもいい場所。あったかいね。いいよ。 Musim panas di Tokyo membuat jiwa miskin mereka semakin bergetar. Mereka membayangkan punya kedai sendiri agar hidup bisa berubah. Mimpi kecil itu jadi hiburan di tengah hidup mereka yang makin sulit. Tiba-tiba, hujan pun turun, hawa dingin membuat mereka saling solder. Hanya kegiatan penyolderanlah yang membuat mereka terus tetap bertahan. Wah, luar biasa. 便利な足だね。 Sementara itu, Osamu asik menunjukkan sulap sederhana sampai bikin anak-anak tertawa. Nobuyo yang sudah selesai masak malah menggoda Osamu untuk membongkar triknya sampai semua tipuannya ketahuan. また消えた。ほらほらってじゃあそこに入れてきましょう。息子がたぶらかされちゃってちょっと見てて。あったか？やめろや。 Malam itu, mereka duduk santai sambil mendengar suara kembang api. Walau cahayanya tertutup gedung tinggi, suara dentumannya saja sudah cukup bikin hati mereka senang. 風邪ひくぞーってドダドダーって Saat liburan ke pantai, mereka menikmati waktu bersama seperti keluarga sungguhan. Osamu dan Shota bermain di tepi laut, Aki dan Yuri berlarian di pantai, sementara Nobuyo dan Hatsue duduk santai menikmati suasana. Di momen itu, mereka merasa hidup jauh lebih tenang. Tapi tanpa disadari, kebahagiaan itu nggak berlangsung lama karena Hatsue akhirnya meninggal dunia. Setelah Hatsue meninggal, mereka menguburkan jasadnya di bawah lantai rumah supaya nggak diketahui siapapun. Mereka sengaja merahasiakan kematian itu karena takut polisi mulai curiga pada keluarga mereka. Kalau semua terbongkar, kehidupan yang selama ini mereka jalani bisa hancur seketika. そんなお金ないよ。なんだよ。死んでるよ。 Agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi, Nobuyo mengambil uang pensiun Hatsue di ATM seperti biasanya. Setelah itu, dia dan Shota duduk santai sambil minum bir di pinggir jalan. Sesampainya di rumah, uang itu langsung diberikan ke Osamu karena merekalah yang mengatur kebutuhan makan keluarga ini. Rutinitas mereka dimulai lagi saat Osamu mengajak Shota mencuri. Tapi kali ini, Shota cuma diam di pinggir jalan sambil melihat Osamu beraksi sendirian. Dalam pikirannya, muncul pertanyaan apakah dulu dia benar-benar diselamatkan atau justru diambil seperti barang curian. Osamu mencoba meyakinkan kalau dirinya memang menolong Shota. Tapi bocah itu mulai ragu dan menolak uluran tangan Osamu. Keadaan makin nyesek pas Shota ajak Yuri ke toko Milanta, namun warungnya tutup. Mereka terus ke pasar yang rame, tempat di mana Shota udah tegas larang Yuri ikut campur urusan gelapnya. Tapi si kecil polos itu nggak ngerti kode pas Shota kasih isyarat berhenti, dia malah ngira itu perintah buat gerak dan langsung nyomot barang. Demi nyelamatin Yuri dari cap pencuri,
Shota numbalin diri, dia nyolong terang-terangan biar semua mata lurus ke dia. Kejar-kejaran itu berakhir saat Shota jatuh dari ketinggian sampai kakinya patah dan tubuhnya terkapar di jalan. Saat Shota dirawat di rumah sakit, polisi datang menemui Osamu dan Nobuyo untuk menanyakan soal pencurian yang dilakukan bocah itu. Mereka mencoba tetap tenang walau ketakutan. Saat ada kesempatan, Osamu dan Nobuyo langsung mengajak mereka kabur, tapi polisi sudah lebih dulu mengepung tempat itu. Sejak saat itulah, kebersamaan mereka pun berakhir. あとばあちゃんのこといかがしら。やだ。ちょっとさ貸してねえここで靴履かせんだいいよ翔太な、後で迎え行こう。そうだね Kini, Shota dan Yuri berada dalam pengawasan polisi dan Dinas Perlindungan Anak. Aki pun kaget saat tahu nama Nobuyo dan Osamu ternyata palsu, bahkan mereka pernah membunuh seseorang. Tapi menurut Nobuyo semua itu dilakukan demi bertahan hidup, karena kalau nggak melawan, merekalah yang akan mati lebih dulu. Di ruang interogasi, Osamu menjelaskan kalau mereka nggak pernah menculik Yuri. Mereka membawa Yuri pulang karena kasihan melihatnya terlantar. Selama tinggal bersama mereka, Yuri hidup aman dan nggak pernah kekurangan makan. Berbeda dengan orang tua kandungnya yang terlihat baik di depan orang lain, padahal sikap merekalah yang membuat Yuri lebih nyaman tinggal di luar rumah. Sementara itu, Aki awalnya percaya kalau Hatsue benar-benar menyayanginya, tapi semuanya berubah saat dia tahu Hatsue selama ini rutin meminta uang dari keluarganya. Dia juga baru sadar kalau ayahnya lahir dari hubungan gelap suami Hatsue dengan nenek kandungnya. Dari sana, Aki mulai merasa kasih sayang yang dia terima selama ini cuman soal uang. 殺さなかったら2人ともやられてたわけだ。刺して殺して埋めてるの。男の本名は榎木翔。かばってるのかな。身代金とか要求してない。 Tak lama kemudian, jasad Hatsue yang dikubur di rumah akhirnya ditemukan polisi. Kasus itu langsung membuat banyak orang heran karena mereka bukan keluarga kandung, tapi bisa hidup bersama di rumah kecil itu. Di ruang interogasi, Osamu ditanya alasan mengajarkan anak-anak mencuri. Dia mengaku kalau itu satu-satunya hal yang dia bisa. Polisi kemudian tanya nama aslinya, yang ternyata namanya adalah Ekino Shota. Polisi pun tanya lagi, kenapa nama itu diberikan ke bocah yang dia rawat? Mendengar itu, Osamu cuma terdiam tanpa jawaban. 死体遺棄っていうのは重い罪ですよ。人たちが一体何を目的にこの家に初江さんの遺体が発見されたかを踏まえです。他に教えられることが。捨てた人っていうのは他にいるんじゃないですか。男の子に翔太って名前をつけ。私の両親は私が Sementara itu, Shote ditawari tempat tinggal oleh dinas sosial dan kesempatan bertemu lagi dengan orang tua kandungnya seperti Yuri. Tapi dia menolak karena buatnya mereka hanyalah orang asing yang gak berarti. 翔太もリンってどうしてますか？ 6人の子供たちと一緒に住むんだって。 Di sisi lain, Yuri mencoba mendekati ibunya, tapi malah dianggap mengganggu. Dari sana, Yuri sadar kalau dirinya nggak akan mendapatkan kehangatan yang dulu dia rasakan bersama Nobuyo. Ibunya sempat mencoba memperbaiki hubungan dengan membelikan baju baru, tapi Yuri tetap menjaga jarak darinya. ごめんなさいわ。痛い。洋服買ってあげるからこっちおい。 Sementara itu, Nobuyo sedih saat tahu Yuri kembali ke ibu kandungnya yang sering bersikap kasar. Polisi pun bingung saat Nobuyo bilang kalau melahirkan belum tentu membuat seseorang pantas disebut ibu. Buat Nobuyo, seorang ibu adalah orang yang memberi kasih sayang. Di saat yang sama, dia juga merindukan anak-anak yang dulu memanggilnya ibu. 憎かったかもね、母親が。でも産まなきゃなれないでしょ。ママ。 Di sisi lain, Aki datang ke rumah lama mereka yang kini sepi. Sementara itu, Osamu dan Shota pergi memancing di laut. Shota bercerita soal berbagai jenis umpan yang dia pelajari dari buku, sampai bikin Osamu tersenyum bangga melihat bocah itu tumbuh semakin pintar. Tak lama kemudian, Osamu mengajak Shota menjenguk Nobuyo di penjara. Penampilan Shota sudah berubah dengan rambut yang lebih rapi. Di sana, Nobuyo akhirnya jujur kalau dulu dia menemukan Shota di parkiran tempat judi di Matsudo.
Dia juga memberitahu warna mobil dan nomor platnya agar Shota bisa mencari orang tua kandungnya. Karena menurut Nobuyo, dia dan Osamu nggak pantas jadi keluarga untuk Shota. Perpisahan itu pun terasa berat walau mereka cuma saling menatap. Setelah itu, Osamu dan Shota makan bersama, menikmati makanan instan sederhana. 誰に教わったんだこれ。ここで一人で暮らしてんの？だな。これうめえ。風呂新品なんだぜ。そう怒らんないな。 Keesokan harinya, Shota naik ke bus untuk berpisah dengan Osamu. Di saat itu, Osamu sadar kalau mereka mungkin gak akan bertemu lagi. Sampai akhirnya dia berlari mengejar bus itu. Dari balik jendela, Shota melihat Osamu yang terus mengejarnya. Dan untuk pertama kalinya, dia mengakui pria itu sebagai ayah. Shota! Shota! Sementara itu, Yuri berdiri sendirian di balkon apartemennya. Tatapannya kosong saat melihat ke jalanan, seolah masih menunggu kehangatan yang dulu pernah dia rasakan. Di sanalah tersimpan kisah tentang orang-orang tanpa hubungan darah yang hidup seperti keluarga. Mereka dipersatukan oleh rasa sakit dan kasih sayang di tengah kerasnya kehidupan, sampai akhirnya takdir memisahkan mereka dan menyisakan kenangan yang sulit dilupakan.